Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana Islam mengatur keuangan negara? Misalnya dari mana uang negara seharusnya didapat dan kemana seharusnya digunakan? Nah, jawabannya bisa kita temukan dalam cabang ilmu yang disebut fikih siasah maliyah. Secara sederhana, fikih siasah maliyah adalah ilmu yang membahas bagaimana Islam mengatur keuangan negara secara adil dan sesuai syariat. Kalau kita pecah katanya, fikih artinya pemahaman terhadap hukum Islam, siasah artinya kebijakan atau tata kelola pemerintahan, dan maliyah artinya hal-hal yang berhubungan dengan harta atau keuangan. Jadi, fikih siasah maliyah membahas soal penghasilan dan pengeluaran negara, pajak, zakat, distribusi kekayaan, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Islam sangat peduli pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Maka, pengelolaan harta negara dalam Islam tidak boleh seenaknya. Misalnya, penguasa tidak boleh menarik pajak semaunya, kecuali benar-benar dibutuhkan dan tidak memberatkan rakyat. Lalu ada juga aturan tentang zakat, yang bukan cuma ibadah, tapi juga sistem distribusi kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Zakat disalurkan kepada golongan yang memang berhak, seperti fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Fikih siasah maliyah juga membahas tentang larangan korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Dalam Islam, penyalahgunaan uang negara dianggap sebagai bentuk pengkhianatan kepada rakyat dan dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan utamanya apa? Jadi, tujuan utamanya yaitu agar harta negara bisa digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Negara harus menjamin kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur, menjaga pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Semuanya dengan prinsip amanah dan tanggung jawab. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa Islam punya sistem yang sangat rinci dan adil dalam hal keuangan negara. Itulah yang disebut fikih siasah maliyah, agar kekayaan negara bisa dikelola dengan baik, adil, dan bermanfaat untuk semua. Mari kita bahas langsung ke salah satu contoh nyata yang mencerminkan krisis dalam pengelolaan keuangan negara. Kasus yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai fikih siasah maliyah, yaitu kasus korupsi dana desa sejak 2015. Pemerintah Indonesia menggulirkan dana desa untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di pedesaan. Total anggaran yang digelontorkan sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah. Namun data dari Kementerian Desa dan KPK menunjukkan bahwa ratusan kepala desa telah terlibat dalam korupsi dana desa. Dalam laporan tahun 2021, tercatat setidaknya 686 kepala desa menjadi tersangka. Modusnya macam-macam, laporan fiktif, markup anggaran, pemotongan dana, dan suap. Ironisnya, dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat justru dikorupsi. Kasus ini jelas bertentangan dengan prinsip fikih siasah maliyah. Dalam Islam, harta milik publik, terutama yang berasal dari negara dan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat, adalah amanah besar. Penyalahgunaannya tergolong penggelapan, yang disebut secara tegas dalam Al-Quran sebagai perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban berat di akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyi ayyahul wa may yakhlul ya'ti bima khalla yaumal qiyamah thumma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. Dalam konteks negara, pejabat publik adalah wakil yang ditugasi mengelola harta umat. Mereka tidak memiliki hak milik pribadi atas dana tersebut, melainkan harus mendistribusikannya adil dan tepat sasaran.
Korupsi dana desa bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga menciptakan ketimpangan, kemiskinan, struktural, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam fikih siasah maliyah, hal ini merupakan pelanggaran terhadap maqasid syariah. Tujuan utama syariat Islam yaitu menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga keadilan, dan menjamin kesejahteraan umat. Korupsi seperti ini jelas menghilangkan manfaat yang seharusnya dinikmati oleh rakyat kecil. Islam mengajarkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus tercatat jelas, diaudit, dan dikontrol. Negara harus tegas menindak pelaku korupsi, tidak hanya demi keadilan hukum, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi utama kekuasaan, melayani dan melindungi rakyat. Sistem pengawasan seperti yang dilakukan KPK dan BPK harus diperkuat, tapi juga harus dibarengi dengan pendidikan moral dan etika agama, terutama bagi pejabat publik. Kasus korupsi dana desa ini hanyalah salah satu banyak contoh kasus yang menunjukkan pentingnya pengelolaan uang negara dengan prinsip Islam. Fikih siasah maliyah bukan teori kosong, ia hadir sebagai panduan nyata agar uang rakyat tidak jatuh ke tangan yang salah dan negara benar-benar menjadi pelayan umat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan berperan dalam membangun sistem yang lebih amanah dan adil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.